Hai Kibohai, ada pertanyaan mengenai apakah kucing boleh makan es krim? Di video ini terdapat penjelasannya. Dikutip dari buku Sains Itu Menyenangkan, kucing merupakan hewan peliharaan paling populer di dunia. Bahkan, hewan satu ini sudah dipelihara manusia setidaknya sejak 3.500 tahun yang lalu oleh orang-orang Mesir. Pemilik kucing harus mengetahui bagaimana perawatan yang baik untuk si kucing lucu, termasuk mengetahui apakah kucing boleh makan es krim. Es krim dapat menurunkan suhu tubuh ketika cuaca begitu panas. Ternyata ada sebagian kucing yang menyukai es krim. Sayangnya, makanan satu ini tidak baik diberikan kepada kucing-kucing yang lucu. Nah, berikut alasan dari larangan memberi kucing es krim. Simak videonya ya. Alasan yang pertama, es krim merupakan racun. Bahan yang terkandung dalam es krim beraneka ragam. Terdapat beberapa es krim yang mengandung xilitol atau pemanis yang tentunya dapat membahayakan kucing apabila memakannya. Kucing yang memakan es krim, apalagi rasa coklat, dapat mengalami keracunan akibat ketidakmampuan tubuhnya dalam memproses kandungan rasa, seperti theobromine. Alasan yang kedua, es krim terdapat gula. Di dalam es krim mengandung banyak sekali kalori dan gula yang dapat menyebabkan penambahan berat badan hingga terjadi obesitas pada kucing. Tentunya kondisi tersebut tidak baik. Sama seperti manusia, kucing yang mempunyai berat badan terlalu banyak akan rentan terkena penyakit. Bahkan, obesitas dapat menyebabkan kematian secara perlahan-lahan pada kucing. Alasan yang ketiga, es krim mengganggu pencernaan. Tubuh kucing yang sudah disapi dari sang induk akan susah mencerna susu. Inilah satu alasan mengapa es krim tidak boleh dikonsumsi oleh kucing. Bahkan, kucing yang memakan es krim dapat mengalami efek samping seperti sembelit, perut kembung, perut penuh gas, diare, muntah, hingga berbagai gangguan pencernaan lainnya. Kalau sudah seperti ini, kasihan kucingnya, karena kucingnya akan lemas dan butuh perawatan khusus. Ingat ya teman-teman, pencernaan kucing berbeda dengan pencernaan manusia. Alasan yang keempat, es krim menyebabkan brain freeze. Sama dengan manusia, kucing pun dapat mengalami brain freeze. Brain freeze terjadi ketika makhluk hidup mengkonsumsi minuman super dingin atau makanan super dingin yang begitu cepat. Akibatnya, kepala akan terasa sakit karena rasa dingin. Toleransi dingin pada tubuh kucing sangat rendah. Maka dari itu, meskipun kucing hanya menjilat sedikit es krim, mereka akan terkena brain freeze. Mereka akan kaku sejenak. Dan kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus akan cukup mengkhawatirkan dan bisa berbahaya bagi kesehatan kucing itu sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa alasan mengapa es krim tidak baik untuk dikonsumsi oleh kucing. Karena kucing tidak sama dengan manusia. Si kucing lucu ini tidak memiliki pencernaan untuk mengolah susu ataupun untuk mengolah kandungan-kandungan kimia ya
yang terdapat di dalam es krim. Jika tidak bisa diolah dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan si kucing. Kasihan kan si kucing? Karena es krim, mereka bisa sakit. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Hai Kibo hai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alasan kucing sering menjilati bulu-bulu mereka. Nah, kucing adalah hewan yang bisa membersihkan tubuhnya sendiri dengan cara menjilati bulu-bulunya. Meskipun tidak kotor, mereka tetap melakukan hal tersebut di sela-sela aktivitasnya. Menurut penelitian dokter hewan, seekor kucing dewasa bisa menghabiskan hingga 50% dari jam bangun mereka hanya untuk menjilati bulunya sendiri. Kucing dewasa pun menjilati anak-anaknya yang baru lahir untuk membantu menjaga tubuh anaknya tetap bersih. Sebenarnya yang tumbuh di sekujur tubuh kucing adalah rambut, tapi karena kita sering sebut dengan bulu, ini merupakan bahasa masyarakat, maka di video ini kita akan sebut dengan bulu ya guys. Nah, silakan tonton videonya sampai tuntas ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai dunia kucing. Selamat menonton. Alasan nomor 1, mendinginkan tubuh si kucing. Alasan kucing menjilati bulunya yang pertama adalah merupakan satu cara untuk mendinginkan diri dan menjaga suhu tubuh tetap normal. Sebab hewan ini lebih sedikit berkeringat di bagian kakinya dan menggunakan air liur yang menguap di bulu untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap normal. Nah, inilah istimewa kucing, karena dengan menjilat tubuhnya, si kucing mampu mendinginkan tubuhnya untuk tetap berada pada suhu yang normal. Luar biasa si kucing. Jilatnya pelan-pelan saja ya. Alasan nomor 2, melindungi diri dari predator. Kucing menjilati tubuhnya sendiri sebagai cara melindungi diri dari ancaman predator. Secara alami, kucing menjilati tubuhnya untuk membersihkan makanan dan penyebab bau lain yang menempel di tubuhnya, sehingga tidak terdeteksi oleh hewan yang berpotensi untuk mengancamnya, bahkan melukai dirinya. Kucing memiliki kamuflase sendiri loh. Dengan jilatannya, maka akan menyamarkan keberadaannya ataupun menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman dari sang predator. Alasan nomor 3, menjaga luka tetap bersih. Air liur kucing diketahui mengandung enzim yang dapat berubah menjadi antibiotik alami. Jika mereka menjilati luka, kemungkinan dilakukan untuk mencegah infeksi. Wow, sungguh bermanfaat sekali ya. Alasan nomor 4, merangsang sirkulasi darah. Keunikan yang sungguh luar biasa ada pada bentuk lidah kucing. Faktanya, lidah kucing ditutupi oleh bulu-bulu kecil yang membantunya untuk merangsang sirkulasi darah. Nah, ini adalah keistimewaan yang luar biasa dimiliki oleh kucing karena memiliki lidah yang begitu bermanfaat. Alasan nomor 5, menjaga kehangatan tubuh. Ternyata di dalam air liur kucing juga terdapat semacam minyak
yang dapat digunakan kucing ketika menjilati tubuhnya. Minyak ini secara alami ditebarkan merata di sekitar tubuhnya melalui jilatan yang hangat. Minyak tersebut berfungsi melindungi bulu kucing dari kelembapan serta mempertahankan panas tubuhnya, sehingga suhu tubuhnya akan tetap normal. Alasan nomor 6, membuat nyaman relaksasi. Kucing begitu merasa nyaman dengan membersihkan dan menjilati tubuhnya sendiri. Kucing yang sehat akan terlihat dari bulunya yang berkilau, memiliki tekstur lembut, tidak ada bintik hitam, tidak botak, ataupun memiliki lapisan kulit mati. Selain membantu menjaga kesehatan tubuhnya dengan jilatan tersebut, kucing merasa nyaman dan merelaksasi dirinya sendiri, membuat kucing memiliki potensi yang menyenangkan serta tidak cepat marah, tidak ketakutan, sehingga enak untuk diajak bermanja-manja ria. Alasan nomor 7, menjalin hubungan harmonis. Ternyata kucing memiliki sifat yang begitu harmonis. Dengan memberikan sentuhan serta saling merawat dan menjilati tubuh temannya ataupun anaknya sebagai tanda kasih sayang. Dengan begitu, mereka merasa saling percaya satu sama lain, hingga menjalin hubungan persahabatan dengan kucing lainnya. Nah, melalui jilatan akan terbentuk suatu ikatan yang begitu indah antara sesama kucing. Kucing pun bisa romantis, bahkan harmonis. Maka kita juga harus bisa menciptakan suasana yang indah agar selalu berada dalam kondisi yang baik, menyenangkan, dan menggembirakan. Begitu luar biasa loh si kucing dengan jilatannya yang terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ya, kucing memiliki keistimewaan dengan jilatannya, dari struktur lidahnya, bahkan kandungan air liur yang mereka miliki. Ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh si kucing. Dan kita sebagai pemilik, pemelihara maupun pecinta kucing harus selalu memberikan asupan gizi yang baik untuk si kucing, agar si kucing bisa tumbuh dengan baik dan semakin enak untuk diajak bermanja-manja ria, bahkan bermain bersama. Dan si kucing pun dapat membantu kita selalu melewati hari dengan bahagia. Kucing sahabat manusia. Hai Kibohai, apakah teman-teman sering memberi kucing minum susu? Jika diminum manusia, tentu susu merupakan minuman kesehatan yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu, bagaimana ya jika kucing yang minum susu? Bisakah kucing diberi susu? Simak pembahasannya di video ini ya. Informasi yang pertama, efek samping kucing minum susu. Banyak orang berpikir jika susu merupakan minuman yang sehat bagi kucing. Padahal kenyataannya sebaliknya loh. Susu bisa memberikan berbagai masalah pada kucing, seperti sakit perut, kram, bahkan diare parah. Sebagian besar kucing tidak toleran terhadap laktosa.
mereka akan mengalami dehidrasi saat diberi susu sapi. Meskipun saat diberi susu, kucing terlihat baik-baik saja atau bahkan menikmatinya, namun tetap saja susu bisa berbahaya bagi kucing. Jika diberikan pada anak kucing, mungkin hal ini bisa jadi menenangkan mereka. Anak kucing bisa ingat susu induknya. Susu juga tidak punya nutrisi yang dibutuhkan untuk kucing. Terlalu banyak susu bahkan bisa menyebabkan kekurangan gizi pada kucing. Kucing dewasa juga tidak bisa mencerna susu dengan baik. Informasi yang kedua, susu tidak baik untuk kucing. Kebanyakan kucing tidak memiliki enzim laktase yang cukup. Enzim ini membantu mereka mencerna laktosa dari susu. Karena kucing tidak bisa mencernanya dengan baik, laktosa kemudian masuk ke sistem pencernaan dan mengambil air dari usus saat dicerna. Karena kondisi ini, laktosa tidak bisa melewati dinding usus ke dalam aliran darah dengan mudah. Selain itu, kucing juga rentan terhadap bakteri usus yang dapat menyebabkan diare. Informasi yang ketiga, susu khusus untuk kucing. Mungkin teman-teman pernah melihat atau bahkan membeli susu khusus untuk kucing. Biasanya, susu seperti ini memiliki laktosa yang lebih sedikit. Namun, apakah susu ini aman untuk kucing? Meski cenderung tidak memberikan masalah pada kucing, tetapi kandungan lemak pada susu seperti ini seringkali cukup tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kucing teman-teman mengalami obesitas karena kandungan lemak dan kalori yang cukup tinggi. Informasi yang keempat, minuman untuk kucing selain susu. Pada akhirnya, minuman terbaik untuk kucing hanyalah air yang bersih pada umumnya. Berikanlah kucing teman-teman akses untuk minum air bersih dan buat mereka tetap terhidrasi setiap harinya. Jika teman-teman melihat kucing kurang minum, cobalah untuk meletakkan mangkuk air di setiap pojok ruangan. Dan jangan lupa ya untuk membersihkan mangkok air tersebut secara teratur. Selain itu, teman-teman juga bisa mencoba memberikan air dari pancuran pada kucing. Banyak kucing yang ternyata suka minum dengan cara seperti ini loh. Informasi yang kelima, alasan kucing suka susu. Di balik bahayanya, mengapa banyak kucing suka minum susu? Hal ini karena susu punya kandungan lemak yang tinggi dan kucing suka dengan hal ini. Meski dapat menyebabkan sakit perut, kucing tetap memilih untuk meminumnya. Informasi yang keenam, anak kucing tidak minum susu induknya. Jika teman-teman sedang merawat anak kucing yang tidak memiliki induk dan teman-teman juga tidak memiliki akses untuk susu induk kucing, maka teman-teman bisa memberikan susu formula khusus untuk anak kucing. Bagaimana dengan susu sapi? Apakah aman? Sebenarnya, susu dari binatang apapun selain dari induk kucing tidak bisa memberikan nutrisi yang baik bagi perkembangan anak kucing. Namun, teman-teman harus melakukan konsultasi kepada dokter hewan. Maka teman-teman akan diberikan solusi agar menghindari terjadinya dehidrasi pada anak kucing. Teman-teman tetap akan memberikan susu formula dengan kandungan laktosa sedikit, bahkan lemak yang juga sedikit, sehingga tetap memberikan nutrisi pada anak kucing. Hai Kibo hai, di video kali ini kita akan membahas mengenai kutu kucing.
kutu kucing menjadi suatu hal yang umum bagi kita pemilik hewan peliharaan. Tentu tidak mengherankan apabila jenis kutu kucing selalu menjadi mimpi buruk bagi setiap pemilik hewan peliharaan, dimanapun mereka berada. Parasit penghisap darah berukuran kecil ini cukup licik untuk selalu dapat menyelinap masuk ke dalam rumah. Begitu mereka dapat masuk ke dalam rumah, mereka akan mulai menggigit inangnya untuk dapat memulai proses perkembangbiakannya. Benar sekali, mereka akan mulai menghisap darah, tentunya akan bertelur di inangnya. Kutu kucing ini akan merajalela di tubuh hewan peliharaan kita. Begitu menderitanya kucing lucu ketika dihinggapi kutu kucing ini. Kutu ini membawa dampak yang cukup signifikan. Kucing bisa bertambah kurus dan berpenyakitan. Nah, di video ini akan dibahas mengenai kutu kucing ini, sehingga kita memperoleh informasi yang cukup signifikan mengenai kutu kucing ini, dan kita bisa mencari cara untuk menanggulanginya. Ada beberapa fakta unik mengenai kutu kucing. Hal ini bisa menjadi informasi dasar kita sebelum membasminya dari hewan peliharaan kita. Fakta unik pertama, kutu kucing adalah pelompat yang handal. Siapa yang sangka jika kutu kucing memiliki kemampuan atletik dalam melakukan lompatan yang sama baiknya secara vertikal maupun horizontal. Beda dengan kutu busuk yang akan merangkak saat mencari inangnya, jenis kutu kucing tidak merangkak, melainkan melompat saat sedang mencari atau hinggap ke tubuh inangnya. Kutu kucing memiliki sepasang kaki belakang yang kuat dan panjang, sehingga memungkinkan mereka untuk melompat selama berkali-kali hingga 200 kali ukuran panjang tubuhnya. Kutu kucing mampu melompat minimal 2 cm dengan maksimal lompatan sepanjang 48 cm. Bisa dapat medali emas ya. Wow, luar biasa. Fakta unik yang kedua, kutu kucing memiliki siklus hidup yang relatif singkat. Satu hal yang menjadi penyebab alasan kutu kucing dapat menyebar dengan cepat karena siklus hidup kutu kucing yang relatif singkat. Rata-rata, kutu kucing dapat menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam waktu 2-3 minggu hingga beberapa bulan. Proses siklus hidup kutu kucing untuk melewati 4 tahap yang berbeda, yaitu telur, larva, pupa, dan menjadi kutu kucing dewasa, sangat bergantung pada kondisi atau suhu lingkungan. Semakin hangat dan lembab kondisi lingkungan, maka semakin cepat siklus hidup kutu kucing tersebut. Kutu kucing suka kehangatan loh. Fakta unik yang ketiga, kutu kucing dapat menghasilkan 50 telur setiap harinya. Wow, luar biasa ya. Umumnya, kutu kucing betina mampu menghasilkan antara 20 sampai 50 telur dalam kurun waktu 36 sampai 48 jam pertama setelah mengkonsumsi darah segar dari inangnya setiap hari. Apabila melihat rata-rata masa kehidupan atau usia kutu kucing yang mampu bertahan hingga 3 bulan, maka rata-rata seekor kutu kucing betina dapat menghasilkan 2000 telur sepanjang hidupnya. Wow, jumlah yang begitu besar sekali. Telur kutu kucing umumnya akan menetas tak lebih dari 10 hari. Namun, dalam kondisi yang ideal atau dalam kondisi hangat, telur kutu kucing dapat menetas lebih awal dan hanya membutuhkan waktu 48 jam untuk memulai tahap larva. Fakta unik yang keempat, kutu kucing dapat menggigit hingga 400 kali dalam sehari. Wow, kalau kondisinya seperti ini, kutu kucing itu lebih berbahaya dari seekor nyamuk ya. Dalam satu hari, seekor kutu kucing dapat menggigit inangnya hingga 400 kali. Kondisi ini terjadi
Karena si kutu kucing ini perlu mendapatkan darah segar yang berkesinambungan. Apabila saat ini terdapat 10 kutu kucing dewasa di dalam hewan peliharaan kita, maka setidaknya setiap hari hewan tersebut akan mendapatkan 4.000 gigitan dari si kutu kucing ini. Maka dari itu, si kutu kucing ini harus segera dibasmi ketika ditemukan di hewan peliharaan kita. Jangan tunggu hingga kutu kucing ini menjadi masalah yang lebih serius loh. Segera lakukan tindakan untuk membersihkan si kutu kucing ini. Bisa dengan memandikan hewan peliharaan kita atau menyemprotkan obat anti kutu di hewan peliharaan kita, sehingga si kutu kucing ini bisa mati dan tidak melakukan gigitannya loh setiap hari. Lama-kelamaan darah juga bisa habis dan akan berdampak serius untuk kondisi-kondisi penyakit lainnya. Ternyata kutu kucing ini kecil-kecil rakus ya. Fakta unik yang kelima, kutu kucing mampu hidup tanpa darah. Berdasarkan penelitian mengenai konsumsi darah pada jenis kutu kucing, disimpulkan bahwa kutu kucing dewasa akan mengkonsumsi rata-rata 13,6 mikroliter darah setiap harinya. Kebutuhan kutu kucing akan konsumsi darah setara dengan 15 kali lipat berat badannya. Dengan akses ke sumber makanan utamanya berupa darah mamalia segar dan kondisi lingkungan yang relatif lembab, kutu kucing dewasa mampu bertahan hidup loh hingga 3 bulan. Jika kutu kucing tidak menghisap darah, maka mereka akan bertahan hidup sekitar 4 hari sampai 1 minggu. Fakta unik yang keenam, kutu kucing dapat menggigit manusia. Menemukan banyak kutu kucing di rumah tidak hanya menjadi masalah kesehatan serius bagi hewan peliharaan kita, tetapi juga untuk diri sendiri dan keluarga kita. Karena kutu kucing membutuhkan darah segar dari mamalia untuk dapat menghasilkan telurnya, dan manusia digolongkan juga sebagai mamalia, maka bukan tidak mungkin apabila kita memiliki resiko digigit kutu kucing jika di rumah. Tubuh manusia dapat mengalami reaksi yang parah terhadap air liur atau saliva yang disuntikkan oleh jenis kutu kucing saat menggigit. Mereka umumnya menggigit manusia di tubuh bagian bawah seperti betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Beberapa gejala gigitan kutu kucing pada manusia: sensasi rasa gatal dan nyeri, luka merah dan bengkak, serta juga dapat memicu reaksi alergi serius pada manusia. Jadi harus lebih berhati-hati ya. Fakta unik ketujuh, kutu kucing tidak dapat hidup di tubuh manusia. Nah, ini adalah informasi yang bagus. Apabila kita bertanya mengenai adakah kutu kucing yang pernah menjangkiti rambut manusia, maka jawabannya adalah iya. Dalam kebanyakan kasus, kutu kucing seringkali ditemukan melompat dari tubuh hewan peliharaan ke tubuh manusia, khususnya ke bagian rambut di kepala. Namun, kutu kucing tidak dapat hidup dan berkembang biak di tubuh manusia. Hal ini disebabkan karena manusia tidak memiliki bulu yang tebal dan rapat seperti hewan-hewan pada umumnya. Sangat sulit bagi kutu kucing untuk berkembang biak tanpa perlindungan dari bulu ataupun rambut. Kutu kucing tidak dapat berkembang biak di sana, sehingga biasanya kutu kucing akan melompat mencari inang yang menyebabkan terjadinya kondisi hangat dan lembab. Mungkin kutu kucingnya akan kembali lagi ke hewan peliharaan. Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kutu kucing merupakan parasit kecil yang memiliki kemampuan menghisap darah dan dapat menyebabkan kondisi yang serius jika tidak ditanggulangi dengan segera. Sebagai informasi tambahan, jika kutu kucing sudah menggigit manusia, yang pertama jangan digaruk, yang kedua cuci bagian kulit yang bentol atau gatal, yang ketiga kompres dengan es, serta yang keempat balur dengan salep anti gatal. Jika keadaan berangsur belum membaik, segera kunjungi dokter kulit untuk mengkonsultasikan keadaan yang dirasakan.
Hai Kibo hai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari kumis kucing. Jika diperhatikan lagi, ketika kucing dapat masuk ke ruangan sempit, gelap, dan meloncat dari ketinggian tanpa terjatuh bahkan cedera, karena merupakan satu di antara fungsi kumisnya. Selain itu, kumis kucing juga terhubung dengan pembuluh darah dan saraf serta otot-otot yang dapat digerakkan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Manfaat dari kumis kucing yang pertama, yaitu sebagai organ sensorik. Kesensitifan kumis kucing membuatnya berfungsi sebagai organ sensorik utama. Kucing memiliki mata yang besar, tetapi mereka rabun dekat. Nah, kumis tersebutlah yang berfungsi sebagai alat sensorik penglihatan. Begitu luar biasa manfaat pertama dari kumis kucing yang sering kita anggap sebagai penghias saja. Padahal ini merupakan organ sensorik bagi si kucing. Semakin panjang bisa jadi sensoriknya semakin bagus. Manfaat kumis kucing yang kedua, yaitu penyeimbang tubuh. Kucing dapat masuk ke ruangan yang begitu sempit, meloncat dari tempat yang tinggi tanpa terjatuh ataupun cedera. Ini merupakan fungsi kumisnya yang terus-menerus mengirimkan sinyal ke otak tentang posisi anggota tubuh dari si kucing. Ternyata bukan dari tulang kucing yang lentur, melainkan kumis kucing yang memberikan sinyal tanpa buffering ke otaknya agar memberikan posisi letak tubuh yang akurat dan tepat. Alhamdulillah, akhirnya rasa penasaran kita selama ini terjawab juga teman-teman. Manfaat ketiga dari kumis kucing, yaitu ekspresi emosi. Selain terhubung dengan pembuluh darah dan saraf, kumis pada kucing juga terhubung dengan otot-otot yang dapat digerakkan. Saat kucing merasa terancam, maka kucing akan menarik kumisnya ke belakang dari moncongnya. Secara refleks dan spontan, rambut yang ada di tubuh kucing juga akan ikut merinding dan berdiri, sehingga seolah-olah badan kucing kelihatan lebih besar dari aslinya. Ini juga merupakan kamuflase agar lawannya merasa ketakutan. Masya Allah, dengan kumisnya, kucing mampu berubah bentuk tubuhnya dalam sekejap ketika berada dalam kondisi emosi ataupun sedang marah. Kamuflase hebat kucing. Coba nanti kita perhatikan sama-sama ya. Ketika kucing kesayangan kita sedang emosi, kita coba sama-sama perhatikan posisi kumisnya ya. Manfaat yang keempat dari kumis kucing, yaitu sebagai perlindungan. Sebenarnya tak hanya ada pada bibir atas kucing saja. Kumis kucing tersebar di beberapa bagian tubuh si kucing, seperti di atas mata, dagu, telinga, rahang, dan kaki depannya. Kumis kucing akan mendeteksi saat adanya bahaya, sehingga kucing dapat terhindar dari bahaya tersebut. Inilah manfaat kumis pada kucing. Jadi, teman-teman, jangan sembarangan memotong kumis kucing ya, karena dampaknya begitu besar. Si kucing bisa kehilangan organ sensoriknya, yang mengakibatkan keseimbangan tubuh kucing menjadi terganggu. Emosi kucing tidak dapat diterima dengan baik oleh otaknya, serta tidak bisa mendeteksi bahaya secara akurat. Hai Kibo hai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kucing makan kucing. Ketika baru saja melahirkan anak kucing, biasanya induk kucing akan bertindak protektif dan galak kepada siapapun yang hendak mendekati anak-anaknya. Karena memiliki naluri keibuan, induk kucing akan berusaha semampunya merawat
dan melindungi anak kucing yang baru lahir. Namun, pada beberapa kasus ada induk kucing loh yang tega memakan anaknya sendiri. Wah, kasihan. Mungkin kamu juga pernah melihat hal ini. Nah, di video ini akan kita bahas beberapa alasan yang membuat induk kucing memakan anaknya sendiri. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Alasan yang pertama, mengalami feline mastitis. Feline mastitis merupakan sebuah infeksi yang menyerang kelenjar susu. Infeksi ini berpotensi mengancam nyawa anak kucing karena bisa ditularkan saat mereka sedang menyusu ke induknya. Feline mastitis bisa sangat menyakitkan bagi induk kucing dan bisa memicunya memakan anaknya sendiri. Beberapa gejala feline mastitis yang dialami oleh induk kucing bisa berupa menolak untuk menyusui anaknya, bahkan keluar darah atau nanah dari payudaranya, anoreksia, abses, demam, bahkan juga disertai oleh muntah. Begitu menderita induk kucing saat mengalami feline mastitis. Apabila teman-teman mendapati gejala seperti ini, maka segera konsultasikan ke dokter hewan agar induk kucing bisa mendapatkan pertolongan yang tepat. Alasan kedua induk kucing memakan anaknya adalah karena melahirkan terlalu banyak anak. Saat terlalu banyak melahirkan anak kucing dan induk kucing tidak sanggup mengasuhnya, kemungkinan besar induk kucing akan memakan anaknya. Hal ini dikarenakan daripada ada anaknya yang terlantar dan tidak terurus. Namun, induk kucing tidak akan asal memakan anaknya. Ia akan memilih anaknya dengan kondisi yang paling lemah. Kondisi ini juga bisa dilihat dari jumlah puting susu induk kucing yang tidak bisa mengcover seluruh anaknya ketika lahir. Nah, jelas induk kucing lebih memilih memakan anaknya sendiri daripada tidak mampu mengurusnya. Wah, seleksi alam ini ya. Induk kucing harus benar-benar menentukan pilihan yang sangat sulit. Sedih melihat induk kucing. Alasan yang ketiga, ada campur tangan manusia. Ini peringatan ya bagi teman-teman semua. Jika ada kucing yang sedang melahirkan, sebisa mungkin bahkan jangan pernah membantu proses kelahiran kucing itu. Dan jangan juga menyentuh bayi kucing yang baru lahir, karena bau dari bayi tersebut akan bercampur dengan bau manusia. Akibatnya, induk kucing akan meragukan status si anak kucing ini. Apakah benar anak kucing ini adalah anaknya atau bukan anaknya? Jika sudah bercampur dengan bau manusia, anak kucing yang baru lahir ini akan diusir, bahkan ditinggalkan. Dan yang paling parahnya, anak kucing ini akan dimakan oleh induknya sendiri. Begitu ironi ya teman-teman. Namun, jika memang diperlukan bantuan manusia dalam proses kelahiran anak kucing, segera bawa ke dokter hewan. Ingat, dokter lebih berpengalaman dan memiliki cara yang khusus untuk membantu induk kucing melahirkan. Induk kucing begitu sensitif loh dengan bau anaknya ketika dilahirkan. Alasan yang keempat, anak kucing menderita sakit. Anak kucing yang terlahir sakit-sakitan biasanya menjadi lemah dan dianggap parasit oleh induk kucing, bahkan untuk kehidupan saudaranya yang lain. Sama seperti kucing yang terlahir cacat, induk kucing akan berusaha mengakhiri penderitaan anaknya itu sebelum anaknya ini merepotkan dirinya, bahkan dapat menyebabkan
kerugian bagi anak-anaknya yang terlahir sehat. Jadi, ini pilihan bagi induk kucing. Induk kucing akan memakan anaknya sendiri karena beranggapan anaknya tidak akan mampu menjalani kehidupan. Ini adalah naluri insting seorang induk kucing. Padahal belum tentu anak yang menderita sakit tidak bisa tumbuh normal. Ya, inilah kehidupan bagi induk kucing ketika melahirkan anak-anaknya. Alasan yang kelima, melahirkan saat terlalu muda. Kucing yang berumur masih terlalu muda sangat rentan saat melahirkan anak-anaknya. Karena kucing ini biasanya akan mengalami stres cukup serius. Hormon indukan atau naluri keibuan pada kucing yang terlalu muda belum datang. Sehingga si kucing ini lebih memilih memakan anaknya daripada merawatnya karena kondisi stres yang menyebabkan kebingungan. Selain itu, suara anak kucing juga akan membangkitkan naluri berburu si induk kucing muda ini. Inilah yang menyebabkan ketika kucing melahirkan dengan usia yang masih muda, dia akan meninggalkan anak-anaknya, tidak akan merawatnya, bahkan yang paling tragis akan memakan anaknya sendiri. Kucingnya mengalami MBA ya teman-teman ya. Kasihan ini kucing. Si jantannya tidak mau bertanggung jawab. Wah, kasihan sekali. Alasan keenam, meningkatkan kesempatan hidup. Bagi induk kucing yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau hidupnya berpindah-pindah, memakan anaknya merupakan satu cara untuk bertahan hidup. Predator ganas di luar sana akan lebih mudah menangkap induk kucing dan anaknya jika sang induk mempunyai banyak anak. Maka dari itu, induk kucing akan mengurangi jumlah anaknya agar mengurangi risiko dimangsa predator lainnya. Dari kondisi ini, induk kucing mengambil pilihan untuk meningkatkan kesempatan hidup bagi anak-anaknya yang lain, yang dianggap memiliki kesempatan dan kondisi tubuh paling prima. Sebenarnya pilihan yang berat bagi induk kucing, tapi demi kepentingan dan kesempatan hidup untuk anak-anaknya yang lain, maka induk kucing harus rela berkorban dan memakan anaknya sendiri, anak yang dianggap memiliki kondisi paling lemah di antara saudara-saudaranya yang lain. Begitu luar biasa perjuanganmu induk kucing berkorban untuk meningkatkan kesempatan hidup anakmu yang lainnya. Alasan yang ketujuh, mengalami stres berat. Kucing mempunyai musim untuk melahirkan anak, dan itu terasa sangat penting bagi si induk kucing. Anak kucing yang dilahirkan pada musim yang salah, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Oleh karena itu, induk kucing yang melahirkan pada musim yang salah akan merasa stres berat dan tertekan. Akibatnya, beberapa induk kucing akan tega memakan anaknya sendiri. Hal ini dilakukan agar si induk kucing dapat melahirkan kembali pada musim yang tepat. Cukup unik juga ya teman-teman. Ternyata kucing memiliki musim kawin, bahkan musim melahirkan. Jika salah musim, akibatnya bisa fatal dan bisa mengakibatkan kucing makan kucing. Wah, kita harus tahu juga kapan kucing memasuki musim kawin dan kapan kucing memasuki musim melahirkan. Alasan ke-8, kelaparan setelah melahirkan. Induk kucing yang baru saja melahirkan biasanya membutuhkan asupan nutrisi berlebih. Jika tidak ada cadangan makanan di sekitarnya, mau tidak mau, induk kucing akan memakan anaknya sendiri. Tak heran
pemilik dan pecinta kucing biasanya akan memisahkan anak kucing dengan induknya agar peristiwa kucing makan kucing ini tidak terjadi. Nah, teman-teman, kita harus cekatan ya. Apabila kucing kesayangan kita melahirkan, segera antisipasi dengan memberikan asupan energi untuk si induk kucing, sehingga si induk kucing tetap memiliki energi sehabis melahirkan. Alasan ke-9, anak kucing telah mati. Biasanya induk kucing akan memakan anaknya yang telah mati agar tidak menyebabkan virus ke anak-anaknya yang lain. Induk kucing begitu tega memakan anaknya itu tentu cukup menyakitkan dan menyebabkan kesedihan secara bersamaan. Karena induk kucing juga memiliki insting keibuan. Ketika mengetahui anaknya telah mati, tentu induk kucing akan merasakan cukup stres. Tapi demi kebaikan anak-anaknya yang induk lain, kucing mampu mengambil tindakan yang tepat di waktu yang singkat. Alasan ke-10, anak kucing terlahir cacat. Jika anak kucing terlihat cacat sebelum menginjak usia sebulan, induk kucing akan dengan teganya memakan anaknya sendiri. Induk kucing memiliki naluri bahwa dengan memakan anaknya dapat meringankan penderitaan anaknya itu, sekaligus mengatasi stres yang dialaminya akibat sang anak tidak lahir dengan fisik yang sempurna. Ternyata induk kucing memiliki sifat perfeksionis. Dia ingin anaknya terlahir dalam kondisi yang sempurna. Jika ada kekurangan, maka induk kucing akan mengambil pilihan untuk mengatasinya dengan memakan anaknya tersebut. Hal ini dilakukan oleh induk kucing karena beranggapan bahwa anaknya tidak akan mampu menjalani kehidupan dalam kondisi yang tidak sempurna, alias anaknya terlahir cacat. Nah, teman-teman, jadi jangan sepenuhnya menyalahkan induk kucing ya, karena induk kucing juga harus membuat keputusan yang sulit bagi dirinya sendiri. Hai Kibo, hai. Kucing memiliki jenis warna bulu yang bervariatif, dan karena perbedaan ini bisa menentukan kepribadian dari kucing itu sendiri. Wow, menarik ya guys. Saksikan videonya sampai tuntas agar informasinya lengkap didapat. Jenis warna kucing yang pertama adalah solid. Jika bicara warna solid, kita dapat membayangkan hewan-hewan lucu ini memiliki satu warna pada tubuhnya. Seperti kucing putih, lucu menggemaskan, tapi karena memiliki sifat yang pemalu dan mudah untuk gelisah. Berikutnya ada kucing hitam. Karakter hewan dari bulu hitam ini cerdas, aktif, serta pandai berburu mangsa. Selanjutnya ada kucing coklat. Karakternya yaitu cerdas, menyenangkan, ramah, dan juga suka manja dengan pemiliknya. Dan yang terakhir ada kucing abu-abu. Kucing abu-abu ini cenderung jahil. Mereka suka banget bermain dan juga punya rasa penasaran yang tinggi. Serta hewan ini memiliki mata bulat yang cantik sehingga mempesona setiap orang yang memandangnya. Jenis warna kucing yang kedua, bicolor. Kucing belang memiliki dua warna yang lucu dan sangat bervariasi. Memiliki karakter yang cukup misterius karena terkadang mereka tidak suka sentuhan, namun bisa jadi beberapa jam kemudian mereka menjadi sangat manja. Contohnya kucing hitam putih, memiliki perpaduan warna yang monokrom layaknya Just Tuxedo. Selanjutnya ada badut, memiliki warna putih yang mencolok dibanding dengan warna tubuh lainnya, membuat tubuh hewan ini terlihat sangat kontras. Selanjutnya ada Van Bicolor,
memiliki warna putih yang dominan pada seluruh tubuh, dihiasi dengan warna hitam yang ada pada bagian punggung ekor atau telinga. Selanjutnya ada Dilute. Kucing ini memiliki warna bulu yang pudar, namun tetap mengagumkan. Berikutnya ada Smokey. Nah, jenis ini memiliki kombinasi bulu hitam abu-abu dengan warna putih pada bagian dalamnya. Hewan ini susah untuk ditebak, tapi pandai serta atraktif. Jenis warna kucing yang ketiga adalah Tabis. Dengan warna orange atau abu-abu perak maupun coklat, serta pola garis-garis yang menempel seperti harimau. Selain itu, ada juga pola kucing tabi seperti huruf M yang ada pada dahi mereka. Contohnya, klasik tabi. Adanya pola atau warna hanya ada pada bagian panggul, terkadang melingkar juga seperti garis-garis pusaran kue keong, atau bercak yang mirip mata banteng pada tubuh. Selanjutnya ada Tiket Tabis. Memiliki pita pada setiap batang rambut dengan warna yang lebih terang di bagian dasarnya. Memiliki tampilan berbintik-bintik, warna-warni tanpa garis-garis pada tubuh. Ada juga Tabis Markarel. Memiliki garis-garis vertikal terus-menerus di kedua sisi tubuh, sehingga garis tulang belakang gelap memanjang dari bahu ke ekor. Berikutnya ada Spotted. Kucing berbintik dengan jarak dan ukuran yang bervariasi. Umumnya, mereka tidak memiliki pola yang teratur. Sebagai contoh, kucing ras Bengal memiliki tubuh yang cantik layaknya jelmaan harimau mungil. Dan terakhir, ada Pacet Tabi. Jenis ini biasanya terdapat pada kucing betina yang memiliki gen jingga bawaan. Cantik, namun cukup sulit untuk ditemukan ataupun dipelihara. Nah guys, kucing di rumah masuk kategori Tabis nggak? Kalau iya, coba perhatikan dia masuk jenis Tabis yang mana. Tentunya Tabis ini merupakan kucing yang cukup banyak loh di lingkungan kita. Jenis warna kucing yang keempat yaitu 3 warna. Kucing yang memiliki karakter 3 warna ini mayoritas betina, memiliki karakter yang dinamis, aktif, penasaran, serta suka bermain. Contohnya, kucing Calico, hasil perpaduan dari hitam, orange, dan putih. Namun, umumnya kita bisa menemukan dalam 2 jenis hewan loh, yang berwarna terang maupun berwarna pucat. Ada juga Tabiko, tidak memiliki warna yang selalu terang karena kucing ini didominasi oleh warna putih dan coklat serta garis-garis lembut pada bagian tubuhnya. Ada juga Tortoise. Nah, kucing yang satu ini sangat menggemaskan karena memiliki pola belang dari 2 warna, yaitu putih abu-abu krim dengan abu-abu original. Selanjutnya ada Torby, kucing yang didominasi dengan warna orange pada bagian tubuhnya yang lain. Kucing 3 warna ini memiliki keindahan tersendiri karena bersifat manja dan sayang pada tuannya. Jenis warna kucing yang kelima yaitu Point. Umumnya, kucing jenis ini memiliki tubuh berwarna terang. Hal ini disebabkan karena pengaruh gen bawaan dari si induk kucing. Contohnya yaitu Flame Point. Memiliki warna putih yang cantik, namun memiliki bagian gelap pada telinga, ekor, wajah, maupun kaki. Selanjutnya ada Seal Point, memiliki spot gelap pada hidung atau bagian kaki dan juga telinga. Berikutnya ada Chocolate Point. Kucing jenis ini berwarna terang yang semakin lucu dengan bagian hidung atau kaki berwarna merah muda. Berikutnya ada Lilac Point. Kucing jenis ini memiliki spot terang
atau gelap yang ada pada bagian tubuh tertentu, sehingga membuatnya semakin menggemaskan. Berikutnya ada link point. Terdapat pada kucing yang memiliki warna kaki, telinga, wajah atau ekornya berwarna krem, serta warna lainnya yang mungkin saja bisa lebih terang ataupun gelap. Sama seperti manusia, kucing juga bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, jika kita memperhatikan warna kucing semakin pudar, itu karena kulit kucing mulai kehilangan pigmentasinya. Terkadang perubahan warna kucing juga terjadi disebabkan oleh infeksi akibat jilatan dari ritual mandi si kucing itu sendiri. Karena ada pigmen coklat yang bersumber dari sel darah merah tua yang menempel, sehingga semakin sering kucing menjilati tubuhnya, maka semakin banyak perubahan yang terjadi. Semoga bermanfaat ya guys, informasi mengenai jenis warna kucing. Hai Kibohai, memelihara kucing tak sekedar memberinya makan, tapi tentu harus dijaga kebersihannya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa jenis penyakit kucing yang rentan menular pada manusia. Dirangkum dari berbagai sumber, penyakit menular ini rawan menyerang kesehatan manusia. Maka ini harus diwaspadai. Urutan pertama, infeksi cacing tambang. Hookworm adalah infeksi cacing tambang dan hidup di dalam usus kucing ataupun di dalam usus anjing. Telur dari cacing tersebut umumnya keluar bersama feses hewan. Manusia bersiko terinfeksi penyakit ini apabila terkena kontak langsung dengan kotoran dari hewan tersebut. Tentunya kotoran yang mengandung cacing tambang itu. Penyebaran cacing tersebut bisa masuk ke tubuh lewat kulit manusia. Jika cacing tambang masuk ke tubuh manusia, maka akan muncul reaksi sakit, gatal luar biasa, bahkan pendarahan. Juga ada infeksi radang, sampai sakit perut. Penyakit hookworm dapat sembuh dengan obat antiparasit. Di urutan nomor 2, ada penyakit ringworm. Ringworm merupakan penyakit kucing menular yang disebabkan infeksi jamur. Kemudian, jamur ini menyebar ke lapisan kulit mati, rambut, dan kuku. Tahap penularannya seringkali terjadi apabila manusia bersentuhan secara langsung dengan kucing atau anjing yang terkena ringworm di bagian tubuhnya. Infeksi ringworm menyebabkan gatal, ruam-ruam bersisik, dan melepuh seperti terbakar. Sehingga pastikan hewan peliharaan kita selalu dijaga kebersihan tubuh serta kandangnya. Ringworm ini seperti kurap pada kulit manusia, sehingga bisa disembuhkan dengan salep herbal ataupun berobat kepada dokter. Di urutan nomor 3, ada penyakit toxoplasmosis. Penyakit ini bisa ditularkan kucing ke manusia melalui infeksi parasit Toxoplasma gondii yang terdapat pada kotoran kucing ataupun air yang sudah terkontaminasi kotoran tersebut. Akibat infeksi dari penyakit ini, maka akan memunculkan resiko demam, nyeri otot, radang, bahkan pembengkakan kelenjar getah bening. Para ahli kesehatan menyarankan khususnya untuk ibu hamil tidak melakukan kontak langsung dengan hewan yang dapat menjadi media penularan infeksi parasit Toxoplasma gondii, terutama kotoran dari hewan tersebut. Akibatnya muncul jika ibu hamil terpapar infeksi parasit ini, maka akan mengakibatkan keguguran, kelahiran mati, hingga toksoplasmosis kongenital yang dapat merusak otak. Janin si ibu tidak bisa berkembang secara sempurna. Infeksi parasit ini begitu berbahaya sehingga harus benar-benar waspada, terutama
untuk ibu yang sedang hamil. Sangat disarankan menjaga dari terkontaminasi parasit ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Di urutan nomor 4, ada penyakit cryptosporidiosis. Penyakit ini menyebabkan munculnya diare dan terpapar akibat dari infeksi parasit Cryptosporidium. Manusia bisa terpapar penyakit ini jika melakukan kontak erat secara langsung dengan feses hewan yang terinfeksi. Infeksinya pun tidak sebatas menimbulkan diare saja, melainkan bisa menyebabkan terjadinya kram perut, demam, kejang, sampai muntah-muntah. Meskipun penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, namun tetap disarankan untuk berobat ke dokter. Sebab, jika sistem imun tubuh melemah, maka penyakit ini bisa berakibat fatal karena dapat menyerang organ-organ penting tubuh. Maka harus segera ditindaklanjuti ya jika kita terpapar penyakit ini. Pencegahan yang cukup efektif atas penularan penyakit ini yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kotoran ataupun kandang kucing di rumah ya. Di urutan 5, ada penyakit Bartonellosis. Penyakit ini dikenal juga dengan nama Cat's Creek Disease, termasuk penyakit yang dipaparkan oleh infeksi bakteri Bartonella henselae. Sementara manusia bisa tertular penyakit ini dari gigitan ataupun cakaran kucing yang sudah terinfeksi. Jika manusia terinfeksi, maka akan timbul gejala pembengkakan kelenjar getah bening pada bagian kepala, leher, lengan, dan disertai demam, sakit kepala, lemas, berat badan turun, serta kehilangan nafsu makan. Dikarenakan sulitnya mendeteksi kucing yang terinfeksi bakteri ini, maka sebaiknya kurangi berinteraksi secara langsung dengan gigitan ataupun cakaran saat kita bermain dengan kucing kesayangan. Dan jika terjadi cakaran ataupun gigitan yang berdampak lanjut seperti ada gejala-gejala yang muncul, segera berobat ke dokter karena harus ditindaklanjuti dengan pengobatan yang sewajarnya dan semestinya. Siklus penularan dari penyakit ini hampir sama seperti rabies, namun berbeda karena rabies disebabkan virus. Di urutan nomor 6, ada penyakit demam Q. Demam Q atau Q fever yaitu penyakit karena faktor bakteri Shigella burnetii. Bakteri ini tidak hanya ditemukan pada kucing, tapi juga pada anjing, sapi, kambing, dan domba. Orang-orang yang bekerja di peternakan hewan diklaim memiliki resiko terinfeksi paling tinggi karena bisa menular lewat udara ataupun air dengan gejala umum menyerupai flu. Selain dapat disembuhkan dengan antibiotik, jika terinfeksi sebaiknya segera konsultasikan lebih lanjut ke dokter untuk menghindari efek kronis yang bisa menyerang jantung, paru-paru, maupun otak. Pencegahan yang cukup efisien atas penyakit ini yaitu dengan menggunakan masker ketika berinteraksi secara langsung. Di urutan nomor 7, ada penyakit Campylobacteriosis. Penyakit ini masuk kategori infeksi dari bakteri Campylobacter dan sering bersarang pada feses hewan yang sudah terinfeksi. Apabila kucing menderita penyakit ini, biasanya dikarenakan infeksi dari makanan yang sudah terkontaminasi, seperti daging ayam mentah ataupun daging setengah matang. Bisa juga dari daging-daging mentah lainnya.
Penyakit yang ditularkan kucing ke manusia akibat bakteri Campylobacter berisiko menimbulkan reaksi kram perut, diare, bahkan bisa menimbulkan diare berdarah dan demam, serta sampai mual hingga muntah. Pencegahan yang efektif dari penyakit ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang higienis atau sudah disterilkan dari bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Berikanlah konsumsi makanan yang terbaik untuk kucing kita, sehingga selalu sehat dan kuat. Kebersihan kucing juga harus dijaga agar terhindar dari semua penyakit.